Gaya hidup halal diimplementasikan dengan diawali upaya membangun awareness akan kehalalan produk yang dikonsumsi. Seiring meningkatnya jumlah konsumsi halal, baik di level nasional maupun global, minat masyarakat terhadap konsumsi halal juga mengalami peningkatan. Kondisi ini akan menjadikan gaya hidup halal semakin berkembang di masyarakat, dengan dukungan pemerintah melalui pengembangan industri halal di berbagai sektor. Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, sehingga potensi untuk pengembangan industri halal sangat besar. Pengembangan ekonomi Islam, khususnya di sektor industri halal, sangat memerlukan kontribusi aktif dari seluruh komponen bangsa Indonesia, lebih khususnya masyarakat Muslim. Istilah halal banyak dipahami dengan hanya terpaku pada sektor makanan dan juga minuman. Makna kata halal secara agregat mencakup segala hal yang berhubungan dengan kehidupan dan gaya hidup manusia. Dalam kata lain, konsep halal dapat memberi bimbingan kepada umat muslim dalam menentukan produk atau layanan mana yang memenuhi hukum dan norma Islam, termasuk pada sektor media dan rekreasi ini. Menurut Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019 sampai 2024, strategi industri media dan rekreasi yang terukur dalam kurun waktu 5 tahun ini diantaranya ialah 1. Peningkatan kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia kreatif di sepanjang rantai nilai industri media dan rekreasi halal dengan memaksimalkan peran universitas, bisnis, dan sosial. 2. Industri media dan rekreasi halal nasional yang menjadi andalan di pasar ekspor dan menjadi tuan rumah di Indonesia, serta kemampuan dalam inovasi dan diversifikasi produk. 3. Terbentuknya pusat media dan rekreasi, proses produksi, saluran distribusi atau pemasaran yaitu media dan e-commerce dengan memanfaatkan teknologi 4.0. 4. Terjadinya forward and backward linkage dalam rantai nilai industri media dan rekreasi untuk menghasilkan nilai tambah yang tinggi. 5. Terbentuknya ekosistem bisnis dan ekosistem kebutuhan konsumen melalui co-branding dan co-marketing serta jaminan kemudahan dalam memulai usaha dan iklim investasi yang pro-bisnis. 6. Kemudahan akses dan pembiayaan dari lembaga keuangan bank, bukan bank, serta kemudahan dalam berinvestasi. Media menjadi sumber asupan informasi yang dibutuhkan oleh setiap individu dalam kegiatan sehari-hari, sedangkan rekreasi menjadi sumber bagi setiap individu yang membutuhkan hiburan untuk menghilangkan rasa lelah. Seiring perkembangan dunia teknologi, kedua objek tersebut semakin mudah untuk didapatkan dan dimanfaatkan oleh siapa saja. Salah satu bentuk dari sektor media dan rekreasi ini adalah industri perfilman. Film merupakan salah satu produk unggulan di era industri kreatif, karena salah satu subsektor dalam industri kreatif adalah kegiatan kreatif yang terkait dengan kreasi, produksi video, film, dan jasa fotografi, serta distribusi rekaman video, film, dan hasil fotografi, termasuk di dalamnya penulisan skrip, dubbing film, sinematografi, sinetron, dan eksibisi film. Potensi industri kreatif terkait dengan perfilman sangat besar sekali, dari tema-tema alam, sastra dan novel, sejarah, biografi, true story, atau kisah nyata, petualangan, hingga kebudayaan bahkan agama. Film memberikan informasi, memberikan hiburan, membujuk, dan media transmisi budaya, meskipun film merupakan karya seni yang mengandung konsep dan fungsi-fungsi kemanusiaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, agama, sejarah, dan politik. Kita bisa melihat film-film Indonesia bertema Islam yang ada mempunyai ragam pemikiran, aliran, mazhab, dan warna Islam yang hal tersebut merupakan keragaman dalam Islam. Islam bisa ditafsirkan beragam oleh umatnya. Hal itu hadir dalam praktik kehidupan sehari-hari yang menunjukkan kekayaan Islam. Sehingga, dalam hal ini, film bisa menjadi media alternatif yang damai dalam menyampaikan keragaman Islam. Film bisa menjadi cara untuk melawan radikalisme melalui pendekatan media populer. Film selalu mempunyai dua sisi sebagai tontonan dan tuntutan. Film apapun akan membawa dampak dua sisi, negatif dan positif.
Film bisa memicu perilaku kekerasan, namun film juga bisa menjadi media dakwah anti kekerasan. Film dalam perspektif ilmu dakwah termasuk bentuk jihad dengan media massa. Banyak film yang mengambil tema tentang Islam dan memberikan pesan dan pelajaran di dalamnya. Berikut beberapa contoh film yang membawa nilai-nilai Islam dan tayang di Indonesia. Di antaranya, Ayat-Ayat Cinta, Bulan Terbelah di Langit Amerika, Nusa Rara, Negeri Lima Menara, Omar, Para Pencari Tuhan, Ping Ping dan Tupi, Kisah Rasul Kisos Al-Anbiya, Upin Ipin, Ketika Cinta Bertasbih, dan masih banyak lainnya.